Halo teman-teman, selamat datang di cerita HRSBK. Kali ini aku mau berbagi sebuah kisah yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Namaku Arini, usiaku 34 tahun dan sudah 8 tahun menikah dengan Mas Danang. 3 hari lalu, suamiku pergi meninggalkanku untuk tugas kantor selama seminggu di luar kota. Biasanya kalau hanya sehari tidak berjumpa, kami sudah rindu luar biasa. Makanya meski dia jauh di sana dan aku di rumah, kami tetap menjaga hubungan dengan berbincang lewat telepon. Namun saat tengah asik-asiknya mengobrol dengan suami, aku tidak menyadari bahwa Rangga, adik iparku, memperhatikan semuanya. Aku memang ceroboh. Sore tadi ketika Rangga berangkat ke kampus, aku lupa memastikan apakah dia akan pulang atau seperti kebiasaannya bermalam di kampus. Selama ini kalau Rangga pergi sore, dia selalu menginap di sekretariat Mapala di kampusnya dan baru kembali keesokan pagi. Tapi malam itu, ternyata Rangga pulang ke rumah. Katanya dia sudah berulang kali memanggilku, tapi aku tidak mendengar ketukan di pintu. Jadi dia masuk begitu saja karena waktu baru menunjukkan pukul 21 dan aku belum mengunci pintu depan seperti biasa. Aku terkejut. Tiba-tiba Rangga sudah berdiri di depanku, sementara aku sedang selonjoran di sofa asyik mengobrol dengan suamiku. Ya Tuhan, wajahku pasti memerah dan bersemu merona saat itu. Aku sadar Rangga telah lama memperhatikanku. Soalnya aku benar-benar larut dalam obrolan seru dengan suamiku, kakak kandung Rangga. Pikiranku langsung kalut. Aku merasa canggung dan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Aku ingin berkata pada suami, "Mas, kita sudahi dulu ya teleponnya. Soalnya Rangga adikmu ada di sini." Tapi entah kenapa suaraku seperti tercekat di tenggorokan. Terlebih lagi, sebelum kami mulai teleponan, suamiku sempat bertanya, apakah Rangga ada di rumah atau bermalam di kampus? Aku menjawab, Rangga tadi sore sudah ke kampus. Kayaknya dia bakal menginap di sana dan enggak pulang seperti biasa. Kan dia begitu mas, lanjutku. Karena mengira aku sendirian, suami mengajakku mengobrol lewat telepon. Aku sempat ingin pindah ke kamar, tapi dia bilang tak masalah. Ngobrol aja di sofa depan TV. Toh kamu sendiri kan nggak ada Rangga, katanya. Alhasil aku semakin bingung. Sementara itu Rangga berdiri seperti patung. Dia membeku tanpa sepatah kata, hanya menatapku yang sedang di sofa. Aku ingin buru-buru mengakhiri telepon, merapikan dasterku yang sedikit terbuka dan berkerut, atau menyuruh Rangga ke dapur, karena makan malam sudah kusiapkan sejak usai salat maghrib. Tapi seperti Rangga, aku justru ikut terpaku sejenak, kebingungan harus bertindak apa, antara rasa malu dan perasaan yang sulit kudeskripsikan. Untungnya suamiku di seberang sana lebih dulu bilang untuk menyudahi telepon, karena dia sudah selesai. Ya biasa deh, suamiku kalau kangen rasanya luar biasa, tapi kalau sudah ketemu atau teleponan paling cuma sebentar lalu sibuk lagi dengan pekerjaan kantornya. Terima kasih ya sayang, kamu istirahat deh, aku masih ada kerjaan nih di hotel tempat menginap, katanya. Dia juga sempat bertanya, apa kamu juga sudah sampai seperti itu? Terpaksa aku bilang, iya mas, aku juga sudah selesai kok. Ya sudah, lanjut kerjaannya, tapi jangan begadang ya mas. Ingat, jaga kesehatan dan cepat pulang. Begitu sambungan telepon terputus, aku segera bangun merapikan daster dan rambutku lalu berkata pada Rangga, lain kali kalau pulang ketuk pintu dulu, bilang Assalamualaikum sebelum masuk. Tapi Rangga malah nyengir dan berkata, maaf Mbak Arini, saya sudah ngucapin salam dan ngetuk pintu tadi sebelum masuk, tapi Mbak nggak menjawab, jadi saya masuk saja. Lagian pintunya belum dikunci, dia tersenyum malu. Jujur saja, sejak Rangga tinggal di rumah kami 2 tahun lalu, baru kali ini aku merasa salah tingkah dengannya. Aku juga seperti baru menyadari bahwa adik suamiku yang dulu baru lulus SMA, sudah banyak berubah dan lebih dewasa. Usianya memang baru 21 tahun,
Tapi badannya jauh lebih bagus dan lebih tinggi dibandingkan kakaknya, suamiku. Yang membuatku malu banget, Rangga kayaknya lumayan lama melihatku teleponan dengan suamiku tadi. Namun, karena aku tidak boleh kelihatan baper di hadapannya, malam itu aku pura-pura kesal dan sewot padanya. Pokoknya Mbak Arini nggak suka kalau kamu jadi kebiasaan asal nyelonong masuk rumah ini, Rangga. Lagian bukannya ngabarin, atau ngirim pesan dulu biar Mbak Arini tahu. Biasanya kamu kan menginap di kampus. Ya sudah, kamu makan malam dulu. Sayur lodeh sama ikan bawalnya sudah Mbak Arini siapkan di dapur, celotehku. Rangga jadi tertengun. Wajahnya pucat karena kuomeli dan senyumnya mendadak kecut kayak merasa bersalah banget. Maaf Mbak, saya beneran sudah ngetuk pintu dan ngucapin Assalamualaikum, tapi Mbak enggak menjawab. Saya kan juga enggak tahu kalau Mbak sedang teleponan sama Mas Danang. Maaf ya Mbak, saya beneran enggak sengaja, katanya pelan. Nadanya lemah seperti takut aku benar-benar marah. Entah kenapa aku malah menahan tawa melihat tingkahnya yang mengira aku benar-benar marah. Malam itu aku masuk kamar sambil senyum sendiri, sementara Rangga segera ke dapur untuk makan malam. Keesokan paginya seperti biasa, setelah mandi dan dandan cantik, aku masak untuk sarapanku dan menyiapkan sarapan untuk Rangga. Walau suamiku tidak ada, aku tetap ibu rumah tangga yang harus mengurus Rangga, adik kandung suamiku. Apalagi selama Rangga kuliah dan tinggal bersama kami, anak itu rajin banget membantuku. Kalau sedang di rumah, dia jauh berbeda dengan suamiku yang cuek dengan urusan beres-beres rumah dan selalu sibuk dengan kerjaannya. Sementara Rangga, dia lebih sigap dan telaten. Dia selalu membantu untuk pekerjaan sulit seperti mengangkat gas dan galon. Sejak ada Rangga, aku juga tidak repot lagi menyapu dan menyiram tanaman di halaman depan, karena dia yang mengerjakan. Pagi itu seperti biasa setelah sarapan siap, aku melangkah ke kamarnya. Tadinya sih mau membangunkan dia, karena sudah jam. Biasanya anak itu suka bangun kesiangan, karena malamnya begadang main game online di HP. Namun baru saja mau masuk ke kamarnya, aku yang jadi tertegun seperti Rangga semalam. Semua jadi kebalik. Rangga sudah bangun dan selesai mandi. Dia kelihatan sedang sibuk banget sendirian, masih memakai handuk dan belum ganti pakaian, sambil duduk di tepi ranjang membelakangiku. Samar-samar ku dengar Rangga menyebut-nyebut namaku. Mbak Arini, oh Mbak Arini, pokoknya jelas itu namaku yang disebut. Jelas saja jantungku jadi berdebar. Kok bisa-bisanya si Rangga seperti itu? Sibuk sendiri sambil memanggil namaku, aku jadi penasaran apa yang sedang dipikirkan Rangga. Apa iya dia sedang berimajinasi tentang diriku, istri kakaknya? Hah? Entahlah. Yang jelas pagi itu aku menegurnya. Rangga, kamu sudah bangun toh? Ayo sarapan sama Mbak. Nasi goreng sama teh hangat sudah Mbak siapkan. Rangga tersentak dan berbalik menghadapku. Wajahnya kaget, bercampur malu, dan aku juga jadi kaget, serta salah tingkah. Soalnya waktu Rangga kaget dan berdiri, aku sempat melihat semuanya yang pasti sangat membuatnya malu saat itu. Mbak Arini. Oh iya Mbak, saya sudah bangun kok. Nanti saya ke dapur untuk sarapan. Hari ini saya enggak kuliah, jadi enggak masalah kalau telat sarapan, kata Rangga berusaha bersikap wajar di hadapanku. Ya sudah, kamu ganti pakaian. Mbak tunggu di dapur, ya, biar kita sarapan bareng. Setiap langkahku ke dapur, pikiranku makin penasaran dengan apa yang sempat kulihat tadi. Aku juga heran, masa iya Rangga punya perasaan sama diriku? Aku kan jauh lebih tua, sudah 34 tahun, dan aku juga kakak iparnya. Tapi anehnya kalaupun iya, kenapa aku tidak merasa marah atau berkeberatan sama sekali? Malah aku suka. Entahlah, apa aku hanya wanita biasa yang sangat tersanjung bila ada yang memuji atau tertarik padaku. Sejak menikah 8 tahun lalu, aku kayak dikurung. Nggak boleh pergi. Sehari-hari cuma di rumah saja. Pagi mengantar dia ke pintu sebelum ke kantor. Sore menyambut, dia pulang.
Suamiku dari dulu posesif banget dan cemburuan. Nah, sekarang giliran aku yang bingung dengan diriku sendiri. Justru di dalam rumah ini perasaan yang seharusnya tidak boleh malah mulai terasa. Dan semua itu untuk adik iparku. Waktu itu sudah jam 10 menjelang siang. Aku tetap pura-pura ketus bertanya, tapi Rangga kayak sudah paham akan sikapku. Dia tidak menjawab dengan kata-kata lagi, melainkan langsung memberikan bukti nyata kalau dia suka terhadap diriku. Kalau ingat lagi, aku jadi suka senyum sendiri deh. Kok bisa-bisanya aku sama Rangga sampai baper seperti itu? Aku merasa bersalah sama suamiku, tapi entah kenapa aku juga lega dan bahagia karena Rangga jujur mencintaiku. Malah katanya sejak aku menikah dengan kakaknya dulu, dia sudah naksir padaku. Lucu ya, padahal dulu kan dia masih SMP. Untuk pertama kalinya, aku akhirnya tidak bisa menghindar lagi ketika Rangga benar-benar membuka hatinya untukku dengan jujur. Entah kenapa, aku juga akhirnya membuka hati untuknya. Dan pagi menjelang siang itu, aku jadi lupa kalau harus masak lagi. Harusnya jam 10 lebih, aku mulai menyiapkan lauk dan sayur untuk makan siang di rumah. Tapi nyatanya bukannya masak di dapur. Aku malah sibuk berbagi cerita sama Rangga di sofa ruang tamu sambil nonton TV. Udah Rangga, Mbak kan harus masak nih untuk makan siang. Tapi Rangga berkata, nggak usah masak deh Mbak Arini. Kita selesaikan saja semua ceritanya, ya. Nanti kalau lapar kan kita bisa beli makan di warung depan. Rangga? Hah? Kamu itu ngakunya pemalu, tapi giliran sudah cerita kok jadi percaya diri banget sih. Udah lanjutin deh ceritanya, kataku. Yah, lumayan lama sih akhirnya aku sama Rangga hari itu. Padahal anak itu baru pertama kalinya cerita seperti itu. Kirain sih dia bakalan cepat selesai kayak suamiku yang kalau cerita nggak pernah lama. Aku belum hafal, dia sudah selesai. Namun ternyata Rangga pintar banget. Ceritanya banyak variasinya dan warnanya juga jauh lebih panjang dan lama. Kalau sama suami aku kadang belum benar-benar menghayati cerita. Tapi kali ini aku benar-benar sampai 2 kali menghayati cerita. Udah dulu ya Rangga, Mbak sudah capek nih. Sampai 2 kali loh, Mbak hafal sama cerita kamu. Lama banget sih, bisikku. Iya Mbak, bentar lagi ya. Saya sudah hampir sampai di akhir cerita. Biar masuk semua ke dalam benak Mbak Arini, kata Rangga sambil meneruskan ceritanya. Dan beneran tidak lama kemudian semua ceritanya selesai juga. Makasih ya Mbak Arini. Saya lega deh bisa menceritakan semua perasaan saya hari ini, kata Rangga sambil tersenyum manis. Ku jawab, udah Mbak mau ke dapur ya, mau masak dulu. Sudah jam 12. Nih, kamu sih lama banget ceritanya. Oh ya, Rangga. Tapi jangan sampai Mas Danang tahu ya. Mbak nggak mau Gara-gara ini semua rumah tangga Mbak berantakan. Aku bangun sambil merapikan gaun andalanku dan menyisir rambutku dengan jari. Rangga cuma nyengir melihatku. Iya Mbak. Lagian mana mungkin saya ceritakan ke Mas Danang. Bisa-bisa saya yang diusir dari rumah ini. Balasnya. Keesokannya, pas hari kelima suamiku tugas keluar daerah, dia meneleponku malam harinya mengabarkan besok pulang. Ya, aku sebagai istri senang sekali akhirnya suamiku pulang. Soalnya sudah hampir seminggu aku ditinggal di rumah. Tapi ya biasa deh, suamiku kalau sudah telepon malam-malam, ujung-ujungnya pasti ngaku kangen seperti itu. Padahal sudah aku bilang, Mas ini sabar dikit, kenapa sih? Kan besok malam Mas sudah sampai rumah dan kita ketemuan. Kan lebih seru dan bisa ngobatin kangen kalau langsung ketemu. Daripada lewat telepon hanya buang-buang pulsa. Yah, aku bilang gitu soalnya sudah pukul 23 waktu itu. Lagi pula malam itu kan Rangga tidak menginap di kampus. Cuma karena suamiku ngotot dan katanya lagi rindu berat ya, aku sebagai istri kan tidak boleh melarang apa yang dia mau. Aku juga terpaksa bohong waktu dia bertanya, apa sih Rangga di rumah? Ku jawab, Rangga nggak pulang, kayaknya menginap di kampus. Padahal Rangga lagi menahan senyum.
Dia pelan banget membuka pintu dan melangkah masuk ke kamarku. Rangga tidak berkata apa-apa, hanya menyodorkan teh hangat untukku dan mendengarkan obrolanku lewat telepon sama suamiku. Wah, aku jadi kembali baper deh malam itu. Mana harus menerima telepon suami, mana juga harus meladeni cerita Rangga. Yah, gitu deh awal mulanya kisahku sama Rangga, adik kandung suamiku. Tapi semuanya tentu saja kami rahasiakan dari suamiku. Bahkan hingga kini sudah 3 tahun berlalu. Semua kenangan itu tetap menjadi rahasia abadi yang entah kapan bakal terungkap. Rangga sudah lulus kuliahnya, sudah dapat kerjaan bagus di PLN, dan baru 2 bulan menikah dengan gadis dari kampungnya. Sementara aku sama Mas Danang suamiku sudah bisa bahagia karena akhirnya kami dikaruniai anak cowok usia 3 tahun. Yah, gitu dulu deh cerita aku ya kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi ya dalam cerita menarik lainnya. Dari cerita Arini, kita bisa belajar bahwa hati manusia itu seperti kompas yang kadang bisa menunjuk ke arah yang tidak terduga. Perasaan bisa datang tanpa diundang, dan ketika kita merasa kesepian atau kurang perhatian dari pasangan, hati kita bisa sangat rentan. Penting untuk selalu menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan pernikahan. Jangan biarkan ada ruang kosong yang bisa diisi oleh orang lain. Dan yang paling penting, mari kita saling menghargai dan setia pada pasangan kita. Karena kebahagiaan sejati itu datang dari komitmen yang tulus dan kesetiaan yang tak tergoyahkan.